Kejanggalan Israel dan FIFA terungkap. Ini kronologinya. Pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah di Piala Dunia U20 terus menjadi polemik hingga kini kondisi tersebut turut dikomentari oleh pakar hubungan internasional. Dari Universitas Muhammadiyah Malang Hafidz Adim Pradana, menurut Hafidz, keputusan FIFA untuk membatalkan Piala Dunia udah penuh di Indonesia disinyalir karena penolakan dari sejumlah pihak di Indonesia. Atas keikutsertaan dari tim nasional pada negara Israel, hal itu juga menjadi polemik dan berbincang di berbagai media sosial. Bahkan dia juga mempertanyakan mengapa penolakan tersebut tidak dilakukan sejak timnas Israel dinyatakan lolos kualifikasi. Hafidz mengatakan, Batalion Indonesia menjadi tuan rumah tentu saja memberikan kerugian di berbagai sektor. Secara diplomatik, Indonesia akan memiliki cerita yang kurang baik di mata internasional karena rasis sudah menjadi bubur, maka kita harus tetap menghargai dan menghormati keputusan FIFA. Sayangnya Indonesia akan selalu diingat sebagai negara yang gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Begitulah lengkap Hafidz dalam keterangan pers yang diterima Republik 31 Maret 2023. Dalam sektor ekonomi juga mengalami kalian karena botolnya Indonesia menjadi tuan rumah apalagi dalam 2 tahun berakhir. Terakhir, pemerintah telah menggelontorkan biaya yang tidak sedikit. Dalam hal ini baik itu untuk membangun fasilitas baru maupun perbaiki infrastruktur yang telah ada. Saat hal penting yang menjadi kerugian besar adalah gagalnya tim nasional Indonesia U20 untuk ikut serta dalam ajang sepak bola bergengsi tersebut. Hal ini sangat disayangkan mengingat kesempatan timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia didapat berkat terpilih menjadi tuan rumah. Hafidz juga menggarisbawahi pernyataan resmi dari FIFA di paragraf kedua. Dengan kata lain, pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah FIFA secara tidak lain langsung mengarah pada kejadian kelam sepak bola Indonesia yang terjadi pada bulan Oktober tahun lalu. Meskipun tidak pernah memberikan statement ke publik, FIFA dinilai tetap mengamati perkembangan hukum dan penanganan kejadian kanjuruhan. Menurut dia, hal tersebut bisa dikatakan Indonesia tidak begitu serius menangani persoalan terkait hal lain. Yang menjadi pembahasan batalnya Indonesia menjadi tuan rumah adalah adanya penerapan berganda yang dilakukan oleh FIFA. Hal tersebut sangat jelas terlihat pada Piala Dunia 2022 yang digelar di Qatar. Pada saat itu, Rusia melakukan invasi ke Ukraina sehingga menjadi polemik dan juga isu global. Hafidz mengingat betul bagaimana FIFA memberikan sanksi kepada Federasi Rusia mendiskualifikasi timnas Rusia sehingga tidak memperbolehkan bendera, nama, dan atribut Rusia terpanjang di gelaran itu. Jika memang FIFA bersikap tegas pada Rusia, seharusnya hal tersebut juga diperlakukan sama kepada Israel. Hal ini karena Israel telah memulai konflik dengan Palestina. Namun sikap itu sayangnya tidak dilakukan oleh FIFA. Hal ini karena alasan besarnya adalah asosiasi tersebut dibentuk dan didirikan oleh negara-negara barat jadi jargon FIFA yang mengatakan sepak bola harus dipisahkan dengan politik itu hanya omong kosong. Begitulah ucap Hafidz. Juga menyampaikan Indonesia harus mengambil pelajaran dari keputusan hal ini. Hal tersebut juga menjadi sanksi bagi dunia persepak bolaan Indonesia. Sudah saatnya pemerintah dan PSSI memiliki komitmen untuk memperbaiki kualitas sepak bola dia berharap sepak bola tidak dijadikan sebagai ajang berpolitik. Adapun jika nanti kembali ingin menjadi tuan rumah event olahraga besar, ada baiknya untuk melakukan komunikasi dengan berbagai pihak untuk mencapai pemahaman yang sama. Dengan demikian, peristiwa ini tidak berulang di masa mendatang. FIFA, kata mereka, justru menghukum pihak-pihak yang mendukung korban ketimbang penghukum pelakunya, Dewan Pemuda dan Olahraga Palestina. Mendesak FIFA menerapkan standar yang sama dalam sepak bola internasional. Indonesia tidak akan berada dalam situasi ini jika FIFA menerapkan aturan-aturan di dalam kasus Israel seperti yang dilakukannya terhadap Rusia. Kami menyesalkan karena ini menyebabkan Indonesia kehilangan hak sebagai tuan rumah, tapi kami meyakinkan kepada setiap pendukung perjuangan kami bahwa akan ada yang lebih baik
bahwa akan ada yang lebih banyak negara yang akan mengikuti langkah Indonesia memulai invasi ke Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022.